Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Di informasi pertama ini kabar tidak sedap muncul terkait efek samping COVID-19 di Amerika Serikat. Pusat Penyakit Menular atau CDC menyebutkan ada resiko radang jantung pasca vaksin COVID-19 yang kedua yang lebih tinggi dari yang diharapkan, khususnya bagi kelompok usia dari 16 hingga 24 tahun. Melansir CNBC Internasional, terdapat 275 laporan kasus radang jantung, miokarditis atau perikarditis per bulan Mei 2021. Padahal ilmuwan berharap hanya ada 10 hingga 102 kasus saja. CDC juga melaporkan 475 kasus miokarditis atau perikarditis pada penerima vaksin di Amerika Serikat pada kelompok umur 30 atau lebih muda. CDC mengungkapkan kejadian ini rata-rata ditemukan 4 hari setelah penerima vaksin menerima suntikan yang kedua. Meski demikian, CDC masih mengkategorikan kejadian ini sebagai kasus yang jarang terjadi. Hingga saat ini pihaknya masih mencari tahu hubungan vaksin dengan kasus peradangan tersebut. Diketahui Amerika Serikat hanya menggunakan 3 jenis vaksin, yakni Pfizer-BioNTech, Moderna, dan Johnson & Johnson. Ya, dan kita beralih ke informasi berikutnya, datang dari produk andalan anak negeri, yaitu pesawat CN-235-220 MPA yang telah menjadi rebutan internasional dan telah diekspor ke berbagai negara. Nah, kira-kira ini berapa ya harganya? Pesawat CN-235 banyak diminati oleh sejumlah negara untuk keperluan sipil hingga militer, berkat harganya yang relatif kompetitif. Meskipun pihak PT Dirgantara Indonesia tidak mengungkapkan harga pastinya, namun data terkait harga pesawat ini terkuak dari rilis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, di mana ekspor 1 unit pesawat terbang CN-235-220 Maritime Patrol Aircraft untuk Angkatan Udara Senegal dengan pembiayaan skema penugasan khusus atau National Interest Account mencapai 354 miliar rupiah. Penandatanganan kontrak pengadaan ini sudah terjadi pada tanggal 8 Agustus 2017. Selain Senegal, diketahui pesawat ini telah dimiliki oleh Malaysia sebanyak 8 unit, Korea Selatan 12 unit, Pakistan 4 unit, Uni Emirat Arab 7 unit, dan Senegal 3 unit. Dan kita beralih ke informasi lainnya yang juga menjadi perhatian para pembaca CNBC Indonesia sepanjang hari ini. Nah, kali ini datang dari rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2022 mendatang yang tengah ramai diperbincangkan ya, sebab rupanya sudah lama nih PNS tidak mengalami kenaikan gaji. Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta memilih untuk tidak memberikan informasi detail terkait rencana kenaikan gaji PNS yang beredar. Ia pun meminta agar para PNS menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus mendatang. Sebagai informasi, terakhir kali Presiden mengumumkan kenaikan gaji pokok PNS terjadi pada Agustus pada tahun 2018 lalu, sementara kenaikan gaji pokok efektif berlaku per Januari 2019. Adapun kenaikan gaji dipukul rata sebesar 5% baik untuk PNS aktif, pensiunan maupun PNS daerah. Saat itu Kemenkyu telah menyiapkan alokasi anggaran untuk kenaikan gaji pokok sebesar 5 hingga 6 triliun rupiah. Ya, kita beralih ke informasi yang terakhir. Euforia menu kolaborasi restoran cepat saji McDonald's dan boyband Korea ataupun juga K-pop BTS ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya. Rupanya di negara tetangga kita, Malaysia, ini juga antrian BTS meal pun juga turut membludak. Hal ini membuat tim medis COVID-19 di negeri jiran tersebut merasa sedih sekaligus marah.
Mengutip Malay Mail, kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Mei lalu, di mana Koordinator Komite Penanggulangan Bencana Divisi Sibu, Dr. Anwar Rapae secara emosional meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan kerumunan yang membentuk antrean panjang di gerai-gerai McDonald's. Dalam siaran langsung di akun Facebooknya, ia pun menyayangkan peristiwa ini. Pasalnya, garda terdepan selama ini telah berjuang melawan pandemi COVID-19 dan memastikan proses vaksinasi berjalan lancar. Sehingga ia pun meminta agar masyarakat bisa lebih bijak lagi untuk menghindari kerumunan agar perjuangan para tim medis ini tidak sia-sia. Apalagi baru-baru ini Malaysia terpaksa menerapkan lockdown akibat gelombang baru pandemi COVID-19. Ya, demikian tadi sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.